Jika kita pastikan semua data sudah betul dan sudah tervalid dengan sistem, maka di sini kita klik saya setuju. Ketika sobat-sobat calon guru di sini melakukan verify ijazah, baik itu baru saja atau mungkin dulu di tahun sebelumnya sudah melakukan verify ijazah, namun kita mendapatkan hasil validasi yang seperti ini. Coba kita perbesar untuk hasil validasinya. Nah, di sini hasil validasi menunggu verifikasi dinas pendidikan sesuai dengan jenjang, dengan catatan tanggal lahir tidak sama dengan data Dapodik, nomor ijazah tidak sama dengan data yang di entry, jenjang tidak terdeteksi. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi dan juga tutorial bagaimanakah solusinya untuk kita ketika mendapatkan hasil validasi menunggu verifikasi dinas pendidikan. Berikut ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara memperbaiki hasil verify ijazah di Info GTK yang tampilannya seperti ini, sehingga nanti kita akan mendapatkan tampilan yaitu yang sudah sesuai dengan sistem, yaitu valid menurut sistem ya, sehingga nanti kita bisa melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Bagaimanakah cara perbaiki hasil verify ijazah yang agak merah-merah dan ruwet seperti ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, di sini kita langsung login ke akun Info GTK. Nah, seperti yang sobat-sobat bisa lihat di sini, sebelum kita melakukan pembahasan terkait tentang hasil, di sini perlu kita ingatkan kembali ada notifikasi penting di Info GTK bahwasannya untuk saat ini ijazah yang dinyatakan valid itu jika terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Pendikti. Jika ijazah kita belum terdaftar di Pendikti, bukan berarti nggak sah ya, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameternya. Nah, seleksi P3K Guru itu merupakan suatu pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameternya. Dengan demikian di sini wajib untuk status verify ijazah kita ini nantinya valid ya. Nah, ketika di sini untuk tampilan yang saya tampilkan di sini ini merupakan contoh akun Info GTK yang di tahun 2021 kemarin kita sudah melakukan verify ijazah dan semuanya sudah valid menurut sistem dulunya dan juga verify menggunakan verify API. Namun sekarang di tahun 2023 ketika mau dibuka pendaftaran P3K Guru 2023 ini tampilannya menjadi seperti ini. Nah, bagaimanakah solusinya untuk nanti kita bisa mengubah, yaitu dari nomor ijazah yang merah seperti ini, kemudian tanggal lahir gak terbaca, jenis kelamin gak terbaca, kemudian di bagian bawah hasil validasi menunggu verifikasi dinas pendidikan sesuai dengan jenjang, kemudian tanggal lahir gak sama, tidak sama dengan data Dapodik, nomor ijazah tidak sama dengan data yang di entry, serta jenjang ini tidak terdeteksi. Seharusnya kan di sini ada jenjang ya, jenjang ini sedang kosong, sehingga di sini kita perlu melakukan perbaikan. Nah, kalau misalkan seperti ini kasusnya, dulu sudah verify, sekarang ini apakah verify lagi? Bagaimana solusinya supaya nanti kita terdeteksi yaitu valid menurut sistem dan semuanya bisa terbaca? Nah, langkah pertama di sini teman-teman bisa mengikuti. Ini adalah saya akan membuat sebuah uji coba, yang mana ketika kita dapat tampilan seperti ini, kita klik saja di sini, yaitu klik tombol ini untuk verify ijazah. Atau sebelum itu teman-teman bisa cek di sini, yaitu klik ini untuk melihat data ijazah Pendikti. Kita pastikan dulu ijazah kita apakah sudah terdaftar di Pendikti ataukah belum. Kalian bisa klik di sini. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kalian pilih ya. Nah, di sini untuk perguruan tingginya itu mana. Nah, ini adalah saya di universitas. Nah, kalau misalkan kita ketik seperti ini, kita pilih bawahnya, ini nggak bisa. Kita ketik seperti yang ada di bawah ini ya. Ini kan ada spasi, kita tulis spasi, kemudian strip, kemudian spasi lagi, kemudian 001031. Nah, dengan demikian nanti akan bisa muncul untuk prodinya. Kalau misalkan kita ketik manual, maka kita nggak akan bisa masuk ya. Ketika kita sudah pilih, nanti akan muncul untuk prodinya. Oke, 031. Kita pilih prodi. Klik di sini, kita pilih sesuai dengan ijazah kita. Nah, di sini ijazah saya itu di mana ya? Sebentar. Pendidikan
S1. Oke ya, ini udah ketemu ya. Ini pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kemudian teman-teman di sini kita masukkan untuk nomor ijazahnya ya. Setelah kita masukkan nomor ijazah, kemudian angka pengaman ini kita isi. Angka pengaman berarti di sini 13 tambah 6 itu berapa? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kan. Nah, kita tulis 19. Kemudian kita klik verifikasi ya teman-teman. Dan sekarang data sudah ditemukan. Ini adalah prodi saya ketemu, nama ketemu, nomor mahasiswa dan seterusnya. Semuanya data ketemu. Kalau misalkan kita sudah pastikan ini ketemu, kita kembali ke info GTK. Nanti kita yakin semua akan berhasil ya. Nah, berikutnya di sini berarti kita perlu melakukan verifal ijazah ulang, teman-teman. Nah, di sini nggak ketemu kan? Kita perlu verifal ijazah ulang. Langsung saja kita klik di sini. Klik tombol ini untuk verifal ijazah. Kita klik di sini ya. Oke, sekarang ini adalah teman-teman perhatikan dulu untuk datanya. Dipastikan identitas pada Dapodik ini sudah betul semua. Nama sudah sesuai, tanggal lahir sesuai, tempat lahir sesuai, NIK sudah sesuai. Kalau misalkan data di Dapodik ini belum sesuai, maka diperbaiki dulu data yang di Dapodik, kemudian dilakukan sinkronisasi. Kalau misalkan sudah sesuai, maka kita lakukan pemadanan data. Berarti di sini adalah merupakan perintah untuk melakukan verifal ulang. Sekarang kita masukkan perguruan tinggi saya. Oke, udah ketemu. Kemudian kita pilih S1 ya, karena saya S1. Kemudian kita masukkan NIM dan juga masukkan nomor ijazah, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masukkan semuanya, yaitu di sini universitas terbuka, kemudian prodinya ini tadi belum ya. Coba kita isikan dulu prodi. Oke, udah terpilih. Kemudian ijazah S1. Kemudian NIM sudah kita masukkan, nomor ijazah sudah kita masukkan. Nah, ini data-data pribadi saya blur atau saya blok dikarenakan ini nanti akan menjadi pelanggaran di YouTube ya. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan, kita klik saja yaitu cek data ijazah. Nah, kita cek data ijazah. Kalau misalkan di sivil tadi udah betul, saya yakin di sini nanti juga akan betul. Oke, kita klik cek data ijazah ya. Nah, setelah itu teman-teman cek kembali. Nah, ini adalah sekarang kita sudah mendapatkan tampilan ya seperti ini, verifal ijazah jenjang lainnya. Kalau misalkan tadi jenjang tidak terdeteksi, sekarang kita sudah terdeteksi ya. Jenjangnya sudah S1, kemudian universitas terbuka, kemudian PGSD. Kemudian tanggal masuk ini sudah sesuai, asalkan data ijazah yang dimasukkan di PDDikti itu sama persis dengan ijazah fisik kita, maka di sini nanti nggak akan ada merahnya ya. Nah, kita pastikan semua itu betul. Kalau misalkan ada yang salah, ya kita konsultasinya ke kampus masing-masing kan. Nah, tanggal keluar sudah oke, kemudian tanggal yudisium oke, dan seterusnya semua data termasuk juga pada bagian ini adalah untuk jenis verifal ini belum terbacakan. Namun semua data sudah oke, dan di sini data ini dinyatakan valid berdasarkan sistem. Cek dengan teliti kembali, pastikan bahwa ini adalah data ijazah Anda. Nah, hasil pemadanan data Dapodik dengan data di PDDikti ini sudah dianggap valid ya. Saya menyatakan bahwa data ijazah itu adalah benar dan pemilik ijazah tersebut adalah saya atas nama ini, kemudian tanggal lahir ini, dan juga alamatnya ini. Nah, ini berarti kita sudah fix. Berikutnya kita bisa scroll ke bawah. Jika kita pastikan semua data sudah betul dan sudah tervalid dengan sistem, maka di sini kita klik saya setuju. Setelah itu kita klik di sini, saya setuju. Setelah kita klik setuju, di sini tampilannya belum berubah seperti ini. Ini masih sama dengan yang tadi, masih menunggu verifikasi dinas, tanggal lahir nggak sama dan seterusnya. Di sini kita nggak usah khawatir. Dan di sini kita lakukan refresh ya. Refresh itu caranya kita bisa klik di sini, yaitu tombol refresh ini, atau kita bisa scroll ke atas. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini ada tombol kecil bertuliskan perbaharui ya. Kalian bisa klik perbaharui ini, atau kalian bisa klik di sini, yaitu reload ini. Kita reload ini 1, 2 ataupun 3 kali ya. Coba kita reload. Kemudian kalau misalkan kita reload ini belum berhasil seperti ini, masih sama stagnan, maka di sini kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, kita menunggu, artinya kita bersabar menunggu nanti akan berubah secara pasti nanti menjadi seperti ini. Ini contoh yang sudah saya lakukan.
yaitu kita menunggu tidak melakukan apapun. Ini semua sudah terbaca valid load system. Kemudian opsi kedua, ini teman-teman bisa menghubungi dari Dinas Pendidikan, yaitu tim verifikator Dinas Pendidikan, yaitu pada bagian data di Dapur dan juga Info GTK, dan juga merangkap sebagai simptom ya, petugas simptom biasanya. Dikarenakan nanti di bagian menu admin itu nanti akan ada data hasil verifikasi dan nanti akan disetujui. Ini kan sama halnya dengan tahun kemarin, yaitu verifikasi Dinas Pendidikan. Masih menunggu, ini adalah solusinya nanti disetujui, nanti otomatis semua akan terbaca seperti yang ada di bagian kanan ini teman-teman.